Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elisa Trisanugraha dengan NPM 2417051018. Pada mata kuliah Teori Bahasa dan Automata, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi Turing Machine. Nah, di sini masuk ke pengertian. Turing mesin itu apa sih? Turing mesin atau disingkat menjadi TM adalah model mesin komputasi paling kuat dalam teori automata. Dikenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Mesin ini menggambarkan cara kerja komputer secara teoritis, bagaimana komputer membaca, menulis, memproses data secara logis. Definisi singkatnya yaitu Turing mesin adalah automata yang memiliki pita tak terbatas dan kepala baca atau tulis read write head yang dapat bergerak ke kiri atau ke kanan untuk proses simbol. Nah, komponennya itu sendiri, yang pertama ada key sebagai himpunan state atau keadaan, lalu ada sigma input alfabet atau alfabet input yaitu simbol yang bisa masuk, lalu ada alfabet pita, semua simbol yang bisa ditulis di pita termasuk simbol kosong atau B. Lalu ada fungsi transisi, ini untuk aturan perubahan berdasarkan simbol dan state. Ada key 0 adalah set awal dan key accept adalah set penerima atau accept state. Lalu ada key reject yaitu set penolak atau reject state. Nah, selanjutnya cara kerjanya itu input diletakkan pada pita atau tab yang panjangnya tak terbatas. Lalu kepala baca atau tulis headnya itu membaca satu simbol di pita pada satu waktu. Berdasarkan simbol yang dibaca dan state saat ini, mesin akan menulis simbol baru di pita, lalu bergerak ke kiri atau L atau ke kanan yaitu R, lalu berpindah ke state lain sesuai aturan transisi. Nah, proses ini terus berulang sampai mesin tuh masuk ke state penerima atau state atau accept, artinya yaitu input terima, atau masuk ke set penolakan atau reject, yaitu artinya input ditolak. Nah, fungsi transisi ini tuh dibentuk biasanya bentuknya seperti ini, yang dimana artinya jika mesin berada di state key I dan membaca simbol X, maka mesin akan menulis simbol Y di pita, bergerak ke arah D, yaitu left atau right, dan berpindah ke state key J. Jadi step langkah mesin ditentukan oleh state saat ini per simbol yang dibaca. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan dari FSA, PDA, dan TM atau Turing mesin. Nah, FSA adalah automata paling sederhana yang tidak memiliki memori tambahan, sehingga hanya mampu mengenali bahasa reguler atau pola yang sederhana dan berulang. Nah, kalau PDA ini tuh lebih kuat dari FSA karena memiliki stack sebagai memori tambahan. Dengan stack, PDA dapat mengenali bahasa bebas konteks atau context free language, seperti pola yang membutuhkan keseimbangan, misalnya jumlah huruf yang sama antara A dan B. Nah, kalau TM itu sendiri adalah automata paling kuat. Jadi, urutannya itu adalah FSA, PDA, lalu TM. Kenapa dia paling kuat? Karena memiliki pita tak terbatas atau infinite step dan kepala baca tulis yang dapat bergerak ke kiri dan ke kanan. TM dapat mengenali bahasa recursively enumerable, dan menjadi dasar teori bahasa komputer modern karena mampu meniru kerja semua jenis automata lainnya. Nah, jenis-jenisnya itu ada, yang pertama ada deterministic Turing mesin atau DTM, yaitu kombinasi state dan simbol hanya punya satu aturan transisi. Lalu ada non-deterministic Turing machine atau NTM mesin. Nah, itu bisa punya beberapa kemungkinan transisi, secara teori lebih kuat, tapi secara praktis itu secara setara dengan DTM. Lalu ada multi-type Turing machine, itu memiliki lebih dari satu pita dan kepala baca tulis. Lalu ada Universal Turing Machine atau UTM, yaitu mesin Turing yang bisa meniru mesin Turing lainnya. Konsep ilmiah yang menjadi dasar komputer modern. Lalu ada contoh di sini. Itu di sini mesin akan membaca 1A, menggantinya dengan simbol lain, misal X, lalu mencari 1B untuk menggantikannya juga. Proses ini diulang sampai semua simbol habis. Jika jumlahnya seimbang, mesinnya itu berarti
accept. Kalau tidak seimbang berarti dia reject atau menolak. Nah, kesimpulannya saya bacakan terlebih dahulu, yaitu TM itu tuh model matematis dari komputer yang memiliki peta tak terbatas dan memiliki baca tulis yang dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Nah, TM ini digunakan untuk mengenali bahasa recursively enumerable, yaitu bahasa yang bisa dikenali tetapi belum tentu dapat diputuskan secara pasti. Dibandingkan FSA dan PDA, Turing mesin atau TM ini tuh yang paling kuat karena bisa meniru semua jenis automata lain dan menjadi dasar teori komputabilitas dari ilmu komputer. Nah, di sini untuk materinya saya dibantu oleh ChatGPT sini karena agar dapat membantu saya memahami materi tentang Turing mesin. Dan di sini saya telah membuat soalnya, yaitu Turing mesin atau TM digunakan untuk mengenali jenis bahasa apa. Nah, jawabannya itu adalah yang keempat, opsi keempat atau D. Kenapa sih? Kenapa nggak yang regular language? Nah, karena regular language ini hanya bisa dikenali oleh FSA. Nah, bukan dikenali oleh TM. Jadi regular ini salah karena TM itu kan lebih kuat mengenali bahasa yang jauh lebih kompleks. Nah, kalau ini tuh belum kompleks, ini hanya dikenali oleh FSA. Lanjut, kenapa tidak yang context free language? Karena dikenali oleh PDA. Jadi context free language ini tuh dikenali oleh PDA, bukan dikenali oleh TM. Lanjut, kenapa yang tidak yang ini, opsi ketiga itu sebenarnya bahasa ini tuh lebih kompleks dari yang context free language, tapi hanya bisa tetap dikenali oleh LBA. Ini dimana LBA itu adalah linear bounded automata. Nah, jadi kalau Turing itu cuma bisa memprosesnya, tapi konteksnya berbeda karena LBA adalah versi terbatas dari TM. Jadi jawabannya yang paling benar adalah yang ini, recursively enumerable language, yang dimana saya sudah jelasin juga tadi. Ini tuh bisa semua bahasa yang dapat dikenali atau dibaca dan diverifikasi oleh komputer modern. Gitu, ini saya udah jelasin. Jadi jawabannya adalah yang ini, gitu deh. Baik, terima kasih. Begitu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.